Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Ibrahim, NPM 233160002 dari kelas TK 23A. Saya di sini akan menjelaskan tentang besaran fisika. Pengertian besaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian besaran merupakan nilai numerik yang menunjukkan jumlah sesuatu. Biasanya dinyatakan dalam kelipatan satuan standar pengukuran dalam ilmu pasti. Misalnya panjang, bobot, volume, kecepatan sesaat, kerapatan, gaya, besarnya, tingginya, jumlah. Besaran sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni besaran fisika dan besaran non-fisika. Besaran fisika merupakan besaran yang diperoleh melalui pengukuran, sehingga harus memiliki alat ukur. Misalnya, massa yang menjadi besaran fisika karena dapat diukur menggunakan neraca. Sementara itu, besaran non-fisika merupakan besaran yang diperoleh dari perhitungan untuk mengukur sesuatu yang termasuk dalam non-fisika. Tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung seperti kalkulator. Sebagai contoh, besaran non-fisika adalah jumlah. Pengertian besaran fisika. Besaran fisika sendiri dikelompokkan menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Keduanya dibedakan berdasarkan satuannya. Sebelum adanya standar internasional, rata-rata negara menggunakan sistem satuannya sendiri. Pengertian besaran turunan serta cirinya. Besaran turunan merupakan suatu besaran yang turun dari besaran pokok. Namun dapat dikatakan pula bahwa besaran pokok dan besaran turun sama. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menghitung sesuatu dan dinyatakan dalam satuan internasional atau SI. Besaran turunan juga dapat dimaknai sebagai satuan besaran yang diperoleh melalui turunan dari besaran pokok. Misalnya melalui perkalian atau pembagian dua besaran pokok lainnya, dan cara-cara lainnya. Untuk menghitung besaran turunan menggunakan rumus yang sering dikenal sebagai pengukuran tidak langsung. Sedangkan pengukuran besaran turunan menggunakan alat ukur dikenal sebagai pengukuran langsung. 1. Satuan lebih dari 1. Pada umumnya, besaran turunan memiliki lebih dari 1, atau satuannya merupakan gabungan dari beberapa besaran pokok. Tidak hanya itu, besaran turunan juga memiliki satuan lebih dari 2 pada besaran gaya, dengan satuan yang dipakai adalah Newton atau N.
dan satuan dasarnya adalah kilogram, M atau S2. 2. Dihitung langsung dan tidak langsung. Besaran turunan juga dapat ditemukan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dapat dihitung menggunakan alat ukur atau dengan rumus. Pengukuran dengan alat ukur disebut dengan pengukuran langsung. Sementara itu, pengukuran dengan menghitung rumus besaran turunan termasuk dalam pengukuran tidak langsung. Besaran turunan dapat diukur dengan menggunakan berbagai alat ukur udut. Berikut beberapa alat ukur untuk mengetahui besaran turunan. 1. Dinamometer. Dinamometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk menghitung besar kecilnya gaya pada suatu objek. Ketika digunakan dinamometer akan menerapkan metode gaya pegas. 2. Kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur banyaknya kalor yang terjadi pada suatu perubahan atau juga dapat diterapkan dalam reaksi kimia. 3. Ohmmeter. Ohmmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk menghitung hambatan listrik pada suatu objek yang berkaitan dengan listrik. 4. Speedometer. Speedometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk menghitung kecepatan. Alat ukur ini seringkali ditemukan di kendaraan bermotor, mobil, dan lain sebagainya. 5. Barometer. Barometer merupakan alat ukur yang digunakan untuk menghitung banyaknya tekanan udara yang ada. Seringkali barometri digunakan untuk memperkirakan cuaca. 6. Hygrometer. Hygrometer merupakan alat ukur besaran turunan yang digunakan untuk menghitung setiap kelembapan udara di dalam suatu ruangan. Jenis-jenis besaran turunan. Besaran turunan memiliki beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. 1. Gaya. Gaya merupakan besaran turunan yang satuannya berasal dari perkalian antara massa dan percepatan. Satuannya berupa kilogram, M atau S2, atau juga dapat dinyatakan dengan satuan Newton. Untuk menghitung satuan besaran turunan gaya diperlukan memasukkan satuan Newton. Biasanya ditemukan pada pelajaran fisika dengan rumus V sama dengan M.A. 2. Usaha. Usaha merupakan besaran turunan dengan satuan turunan bernama Joule. Ia diperoleh dari gaya yang telah dikalikan dengan jarak atau kilogram M2 S2 sama dengan gaya. Usaha ini seringkali ditemukan pada pelajaran fisika dengan rumus W sama dengan F.S. 3. Kecepatan. 3. Kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diperoleh
melalui perhitungan jarak yang telah ditempuh dan dibagi dengan waktu tempuh. Satuan yang digunakan adalah ms. Sementara itu, rumus dari kecepatan adalah v sama dengan s atau t. 4. Percepatan merupakan perhitungan besaran, turunan, kecepatan, dan waktu tempuh. Besaran turunan ini akan dibagi dengan waktu tempuh yang telah dilakukan. Percepatan disimbolkan dengan huruf A, sementara itu besaran turunan percepatan, yakni A sama dengan AV atau AT. 5. Momentum. Momentum merupakan asal dari perkalian antara massa dan percepatan yang menghasilkan rumus seperti meter per detik atau kilometer per detik atau kg, m atau s. Sederhananya rumus besaran turunan momentum adalah V sama dengan mv. 6. Daya merupakan besaran turunan dengan satuan watt. Daya didapatkan melalui hasil turunan satuan, turunan usaha, dan satuan pokok. Rumus dari daya adalah P sama dengan P, W atau watt, W atau T, atau nilai usaha dibagi dengan waktu. 7. Massa jenis. Massa jenis merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok, massa, dan turunan dari besaran pokok panjang atau M3, sehingga menciptakan satuan seperti kilogram atau M3. Nama besaran turunan massa jenis adalah rho. Rumus dari massa jenis adalah P sama dengan M atau V. 8. Frekuensi. Frekuensi merupakan besaran turunan yang menyatakan adanya getaran atau putaran ulang peristiwa dalam satuan detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Sementara itu, rumusnya 1 atau periode atau T atau F sama dengan 1 sama dengan T. Rumus ini kerap kali digunakan untuk mencari getaran suara. 9. Muatan listrik merupakan besaran turunan dengan satuan coulomb. Besaran turunan ini seringkali digunakan untuk pengukuran tidak langsung dengan rumus I sama dengan Q atau T. 10. Hambatan listrik. Hambatan listrik berkaitan dengan kelistrikan dengan satuan besaran hambaran listrik adalah ohm. Rumusnya berupa R sama dengan V atau I. 11. Luas. Luas berasal dari besaran pokok panjang. Nilainya diperoleh melalui perkalian antara panjang dan lebar. Satuan yang dipakai adalah meter kubik. Rumus ini seringkali digunakan untuk menghitung luas dari bangun datar atau dua dimensi besaran turunan. 12. Tekanan. Tekanan merupakan kelompok besaran turunan dari besaran turunan gaya dan besaran turunan luas. Jika ditulis menjadi N atau M2, rumus dari besaran turunan ini adalah P sama dengan V atau A. 13. Volume. Volume merupakan turunan dari besaran pokok panjang. Hasilnya adalah rumus volume panjang dikali lebar dikali tinggi dalam suatu benda. Oleh sebab itu, volume termasuk dalam besaran turunan. Satuan yang digunakan oleh volume adalah meter kubik, dan besaran turunan ini kerap kali dijumpai pada mata pelajaran matematika, khususnya bidang bangun ruang. Barusan merupakan penjelasan tentang ciri-ciri dari besaran turunan dan pengertiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.